Itu share screen-nya Bapak Ibu kecil. sudah kumpul semua, sudah mohon maaf saya baru masuk, ini ada gangguan teknis. Alhamdulillah arah malah sudah didahuluin sama narasumbernya nih. ataupun sampai Punten Pak informasinya dari Rusli. pemateri nanti. Baik, ke kita mulai pendengaran Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah wabarakatuh. sadri wa yassiri amri wa luqdatan yasami qawli ya fatali azim rabbi zidni ilman warzuqna fahma. Bapak Ibu yang Allah muliakan dan yang berbahagia, yang terhormat, Bapak narasumber nih sudah ada, mohon maaf sudah on time ya. Kami ada kendala teknis dulu, tapi insya Allah Bapak Ibu sudah masuk semua. Di sini sudah bergabung 158 peserta ya dari beberapa kabupaten kota se-Jawa Barat, khususnya yang kita pelatihan dan magang di Pondok Pesantren Nurul Iman. Dan yang terhormat juga pimpinan Pondok Nurul Iman, mudah-mudahan sudah ada di sini Ibu Hajah Umi Wahidah yang kami muliakan. Semoga sehat selalu ya semuanya, Ibu Umi dan keluarga, juga dengan para pasukannya ya, para ustadz-ustadzahnya di Pesantren Nurul Iman. Dan hari ini kita pelaksanaan pesantren untuk di Nurul Iman ini kami informasikan kita dengan satu fokus usaha untuk peternakan kita, usaha bidang peternakan kita di Pesantren Nurul Iman. Baik, tidak lama-lama lagi untuk bersama waktu mari kita mulai pelaksanaan pelatihan ini untuk di kelas Nurul Iman, Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya mari kita sama-sama buka pembelajaran ini dengan membacakan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillah. Ya, Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kita sudah hadir jadwal kita. Pertama ini kita akan mulai dengan motivasi, tentunya motivasi bagaimana mengembangkan usaha di pesantren, dan juga akan ditambah dengan bagaimana merubah mindset di merubah mindset di usaha yang dilaksanakan di pesantren. Ya, di hadapan kita sekalian sudah ada Pak Ustadz Nuslih Jamiat dari sahabat motivator kita juga dari Telkom University yang sudah menyediakan waktunya hadir di sini. Terima kasih Pak Nusli. Kami tidak akan banyak perkenalkan lagi karena sudah pada nggak asing ya dengan Pak Nusli Jamiat ini, apalagi di lingkungan ICMI ya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Mangga waktunya 45 menit Pak Nusli. Kami mengharapkan terus memberikan motivasi dan arahannya untuk para pesantren yang mengikuti pelatihan dan magang secara virtual ini dengan bidang usahanya di peternakan. Kami persilakan waktunya Pak Musli. Baik, terima kasih Pak Aro. Bagaimana suara saya cukup jelas? Recording in progress. Jelas Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semangat ya. Kurang karena jadi prajin. Terutama kepada pimpinan Pondok Pesantren, Pak Haro juga, teman-teman para pengusaha atau calon pengusaha ya. Selamat ketemu dengan saya. Kita perkenalan dulu. Nah, izin Pak Haro, saya sudah bisa share slide ya. Ya. Baik. Bagaimana, sudah terlihat slide-nya? Belum Pak, masih loading. Hari ini kita akan kurang lebih 45 menit akan membahas tentang mindset dan motivasi. Jadi pola pikir dan motivasi. Ya. Nah, boleh saya tahu dulu di sini Pak Aro, ini dominan semua dari Bogor ya nih ya? Semua kabupaten kota ada Pak, karena kita pelatihannya berdasarkan ini ya, sektor usaha Pak Nusli, sektor usaha yang ada di semua kabupaten kota, gabungnya kita di kelas Nurul Iman. Nurul Iman. Jadi ini bisnisnya tentang produknya adalah peternakan semua ya? Ya, insya Allah. Oke. Domba, sapi atau domba aja Pak? Ya, banyak Pak, ada sapi, domba, ayam. Oh. Dan ada yang burung ya ternyata. Oh, ada burung juga. Budidaya burung hias Pak. Okay. Iya.
Baik, ini sebagai perkenalan terlebih dahulu ya, nama saya Nusri Jamiat ya. Jalan. Ya. Nah, ini kira-kira profil saya sekilas biar kenal. Mungkin ada yang udah kenal atau belum ya. Kebetulan memang saat ini saya sebagai dosen ya full time di Telkom University, sebagai konsultan juga. Nah, saya cerita sedikit nih. Nanti kita lebih banyak sharing lah kalau untuk masalah bagaimana berbisnis ala Rasulullah, kayaknya teman-teman di pesantren mungkin jauh lebih punya pengalaman, punya pemahaman lebih ya. Kita saling sharing aja, saling ngingetin ya di sini. Juga terkhusus untuk saya sendiri juga, mudah-mudahan ini jadi menambah pengetahuan ya, pengalaman berbagi dengan teman-teman di pesantren. Kebetulan saya domisilinya ada di dekat Telkom University, khususnya di Kabupaten Bandung. Kalau berbisnis, kebetulan saya terjun di dunia bisnis sejak masih kuliah ya, yaitu 90 saya sudah mulai terjun bisnis, tapi pertama di bidang kuliner. Ketertarikan saya lebih besar di bidang properti ya. Paling lama saya juga bekerja di grupnya Telkom di bidang telekomunikasi. Akhirnya saya memang terjun ke dunia properti hingga saat ini ya, buat dari 1 rumah, 2 rumah, 100 dan seterusnya. Dan salah satu yang terbesar kemarin ada di Bogor. Nah, ini mungkin kita bisa sharing lah bagaimana nanti mindset ya, motivasi dan mindset berbisnis. Juga kita diminta sharing ke beberapa kampus, salah satu ITB, UNPAD, UNTAN, dan P3I. Kalau background pendidikan saya kebetulan inline, saya memang fokusnya di bidang manajemen bisnis ya di UNTAN, satu S2-nya, dan sekali lagi saya fokus di masalah entrepreneurship di administrasi bisnis di Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University. Baik, itu perkenalan sekilas dulu nih. Ya, mungkin ada yang tahu nih ya, ada yang tahu kali ini kita mau lihat ya, gimana sih pendapat Bapak Ibu teman-teman di sini, apa itu mindset gitu. Ya. Mindset atau pola pikir. Ya, sebelum saya cerita lebih jauh, mungkin ada yang bisa ngasih pendapat mindset itu apa sih, biar kita sama pahaman dulu. Ya. Boleh acungkan tangan, Pak. Ada? Kalau ada, saya kasih waktu sampai 3. Kalau ada, nah ada. Saya kasih hadiah, ya saya kirim nanti pulsanya langsung 50.000 ya. Oke, langsung. Mas Sidik, ya silakan. Mindset, Bang. Hah? Ya. Ya open mic, coba Mas Sidik, saya lihat Mas Sidik. Nah. Ya saya Pak. Perkenalkan dulu Pak, nama saya Sidik Najib dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum Muhammadiyah Sejuk, Garut. Ya. Saya di bidang usaha peternakan domba. Baru untuk mindset itu ada pola pikir, jadi pola pikir kita untuk berusaha lebih maju, bagaimana kita memajukan suatu usaha tersebut, pola pikirnya tersebut kalau dari saya sendiri. Mohon maaf kalau saya ada. Good ya. Sebenarnya mudah karena materi udah dibagi ya. Kalau sudah dibaca bisa langsung ngejawab. Oke, ingatkan nanti kirim saya nomor handphonenya, saya nanti kirim pulsanya 50. Pak, saya Pak. Ya udah Pak, 1. Jadi siapa cepat dulu ya. Nah betul ya tadi ya. Jadi ini sekedar untuk menyemangati teman-teman ya. Ini pola pikir ya. Pola pikir ya, jadi watak kita ini sudah tertanam cukup lama ya. Jadi kita bahas dulu mindsetnya. Ini kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang ya. Jadi dia bisa sikapnya nanti yes or no, maju atau tidak ya, ataupun sikap mental tertentu ini artinya gini. Ini sangat dipengaruhi oleh pandangan-pandangan masa lalu dia terhadap sesuatu, khususnya tentang kewirausahaan. Ya. Nah, ini sebagai gambaran aja, kebanyakan di kita ini mindset berwirausahanya masih minim. Minat untuk menjadi pengusaha masih minim. Walaupun jelas-jelas
Rasulullah sudah mencontohkan, ya, sejak dia muda, ya, sampai dia jadi rasul itu kan dia adalah seorang pebisnis. Nah, cuman kita mindsetnya ini nggak ke pebisnis, tidak sebagai seorang pengusaha. Padahal Nabi kita sudah memberikan contoh-contohnya. Ya, nanti kita akan bahas lebih jauh apa dan bagaimana yang sudah beliau lakukan. Ya. Nah, mindset kita terhadap satu pemahaman kewirausahaan itu bisa negatif, bisa positif. Kebanyakan tanggapan nih, oh aduh, saya nggak mau jadi pengusaha, ribet jadi pengusaha, gitu ya. Artinya gini, rugi, takut rugi, atau pengusaha jahat, ya suka nipu, ya. Apa pengusaha ini halnya banyak yang kurang baik. Gitu ya. Padahal tadi saya katakan dari awal, contohnya Rasulullah sendiri adalah seorang pengusaha. Dan lebih mengerikan lagi, data di Indonesia sendiri, data di Indonesia, bahwa angka pengangguran, baik yang dicetak sekolahan sampai perguruan tinggi itu terus meningkat. Artinya apa? Kalau semua ingin menjadi pekerja, terus nggak ada yang membuka lapangan pekerjaan, ini gawat nih, bahaya. Ya, jadi harus kita mencetak orang-orang untuk membuka lapangan usaha. Nah, ini harus didorong dulu nih. Kalau dia nggak ada minatnya, agak susah. Walaupun dia sendiri adalah sarjana ataupun sekolah bisnis sekalipun. Kalau mindsetnya ini salah dalam pemahaman, ya. Apa yang dia lihat yang negatif-negatif terus, ataupun mungkin tidak ada keberanian, tidak ada keyakinan untuk menjadi seorang pengusaha, nggak jalan. Jadi nggak jamin juga ya, bahwa kalau dia disekolahin, langsung dia akan jadi seorang pebisnis. Nah, ini perlu diberikan penanaman tentang pemahaman bahwa berbisnis itu hal yang baik, hal yang positif. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Oke. Nah, ini yang tadi saya katakan. Lebih banyak orang mengambil posisi safety. Ya udah, sebagai employee saja. Nggak salah. Cuman kalau semuanya ingin jadi pegawai, nggak ada yang membuka lapangan kerja, ini yang berbahaya. Dan para UKM itu sesungguhnya adalah pahlawan-pahlawan, ya, pahlawan di Indonesia termasuk di berbagai negara. Kenapa? Karena dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat dia sendiri dan juga buat orang-orang yang di sekitar. Informasi ya terbaru dengan kasus COVID baru-baru ini. Berapa banyak jumlah pegawai yang dirumahkan? Mungkin ada di antara teman-teman, saudaranya, tetangganya, ataupun sahabatnya yang mengalami ini. Ya. Dan jumlah angka kemiskinan di Jawa Barat itu gara-gara COVID kemarin juga sudah tinggi, semakin tinggi. Dan mayoritas itu adalah umat Muslim, karena memang mayoritas di Jawa Barat dan mayoritas di Indonesia adalah beragama Islam. Nah, selain kita mengajarkan pentingnya berbisnis, tapi kita juga ajarkan bagaimana berbisnis yang benar sesuai panutan tuturan yang pernah diajarkan oleh Nabi kita. Nah, ini yang perlu diluruskan dulu nih, bahwa bekerja baik, entrepreneur juga tidak kalah lebih baik lagi. Karena tadi sudah dicontohkan oleh Rasul, dia bisa membuka lapangan pekerjaan. Dengan dia banyak uang, dia bisa membantu banyak orang lain. Bersedekah, memberikan beasiswa, membantu ya, orang-orang yang tidak mampu. Ya. Walaupun kita suka melihat contoh-contoh pengusaha yang melakukan perilaku tidak baik, ya, korupsi, ya, merugikan customer dan lain-lain. Nah, itu yang harus kita luruskan dengan pemahaman bagaimana berbisnis secara Islam. Ya. Kalau apa isi kewirausahaan itu sendiri, atau mungkin yang lebih senang atau sering diceritakan orang tentang entrepreneurship, ya, atau mungkin biasa yang disebut juga, oh ini pengusaha, ya. Oke, saya kasih kesempatan. Siapa yang bisa menjelaskan tentang entrepreneurship? Coba angkat tangan. Wah, ini cepat. Adek, ya langsung. Adek, ini saya kasih hadiah lagi ya, pulsa 50.000 buat Adek. Siapa cepet ya?
Usaha itu harus sigap, nggak perlu nunggu-nunggu ya. Adik, mohon dibantu adik ya untuk on cam. Ya, pertanyaannya. Ya. Muncul Abdi mana? Kayak muncul Abdi. Pertanyaannya, Nabi Muhammad bisnisnya apa? Dagang. Saya Pak. Yang dikasih kesempatannya adik. Ya. Berdagang. Dagang kain. Oke. Peternak kambing. Dagang domba, Pak. Benar, pertanyaan yang benarnya coba jelaskan pengertian kewirausahaan adik. Apa adik? Oke Pak, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya kewirausahaan itu adalah cara seseorang untuk menjalankan suatu usaha yang bisa menciptakan atau menerapkan suatu pekerjaan dan membuka lapangan pekerjaan. Suara saya kedengaran masih? Dengar ya? Dengaran. Oke. Nah, kalau pemahaman itu kurang lebih sama ya. Udah benar ya jawaban adik ya. Nanti tolong adik sama Sidik nanti kasih ke saya ya nomornya. Oke, dapat hadiah pagi-pagi ya. 50.000 pulsa saya kasih. Ya. Baik, kalau bisnis itu sebenarnya saya ngelatih bagaimana teman-teman itu sigap melihat peluang ya. Kalau pebisnis itu matanya harus lincah ya, lihat cepet ya. Gerakannya harus seperti itu ya. Nggak boleh lambat-lambat, tinggalan ya. Nah, ini kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, ya, serta menerapkan cara kerja teknologi. Nah, ini saya garis bawah nih, ada teknologi. Bapak Ibu bisnis zaman sekarang nggak bisa pakai teknologi. Kebetulan saya di telekomunikasi ini udah menjadi keharusan ya. Udah eranya digital. Orang beli apapun kalau nggak didukung sama digital, itu agak repot untuk melakukan transaksi bisnis, mempromosikan, serta meluaskan jangkauan bisnis kita. Ya, nanti kita akan ada pelajaran khusus tentang ini. Jadi di sini juga mempertegas ya bahwa Bapak Ibu kalau menjadi kewirausahaan ini harus dia adaptif dengan perkembangan teknologi supaya bisa melayani customer-nya dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau dia nggak puas, jangan harap dia akan kembali lagi. Nah, ini agak mengerikan ya. Nanti saya akan kasihkan konsepnya di bawah. Oke. Ini kita masih cerita-cerita aja ya. Ini kalau tahu siapa ini? Ya, ini adalah Agi, ya, seorang pebisnis handal, ya, dan bagaimana bisnisnya itu. Ini jadi role model lah di zaman sekarang ya. Tapi beliau juga mengikuti apa yang sudah dijalankan oleh Rasulullah ya. Bisnis itu menjadikan ladang amalnya, ya. Bagaimana pandangan Islam tentang ini ya? Kita coba lihat sendiri ya. Mungkin Bapak Ibu teman-teman udah pada pernah tahu ya bahwa kita diminta untuk jadi khalifah yang memakmurkan ya, membantu banyak orang, menjadi orang-orang yang bermanfaat. Nah, nafasnya ke sana, Pak. Itulah bedanya kalau pewirausaha atau pengusaha yang muslim dengan non muslim. Kalau non muslim ataupun dia tidak memikirkan konsep Islami, dia lebih mementingkan kepentingan pribadi ya, ketamakannya yang jadi perhatiannya di situ. Nah, benar nggak apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Kita bisa lihat di penjelasannya. Mungkin Bapak Ibu juga bisa cross-check nanti ya. Lebih baik daripada meminta kepada sesama manusia. Baik mereka memberi maupun tidak. Ya. Nah, jadi dengan mengikat dan menjual kayu bakar aja, ini sudah melakukan suatu perbuatan yang baik. Ada yang nanya nih sama Rasul. Apa pekerjaan yang baik? Rasulullah menjawab ya, dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. Nah, betul tadi itu. Ya, Nabi sendiri adalah pedagang. Artinya dari sekian ribu tahun sudah diingetin di profesi yang paling baik untuk berbisnis. Ya, menjadi seorang pengusaha. Kalau dalam ini ada dagangnya domba, ayam atau sapi, ya, itu baik sekali ya.
Kenapa? Nah, ini kebetulan Indonesia sendiri ya konsumsi dagingnya masih rendah. Kebutuhan terhadap daging masih tinggi, terutama sapi. Kita masih import daging-daging, ya. Daging, terutama daging sapi, itu kebanyakan masih import. Dan kebutuhan rutin kita, ya, untuk khususnya umat Muslim yang paling banyak juga, setiap mau ada yang orang yang melahirkan butuh akikah. Terus kemudian kalau orang mau tahunan ya kita ada Idul Adha, orang mau kurban butuh daging, ya. Terus hajatan-hajatan pasti butuh daging, ya. Mau daging ayam, daging domba, daging sapi. Jadi rutin kebutuhan, ya. Jadi enggak dari segi kebutuhan rasanya enggak akan habis-habis ya. Nah, tapi kalau kita udah tahu kebutuhan besar tapi terus kemudian kita nggak bisa mendapatkan peluang tersebut, nah itu tanda tanya. Gimana cara berbisnisnya? Kenapa kok begitu banyak yang minta, ya daging masih kekurangan, kita kok nggak bisa mensuplai? Salahnya di mana ya? Nah, itu nanti kita akan pelajari di materi-materi berikutnya ya. Baik sisi marketing, sisi operasionalnya, sisi keuangannya, ya. Nah, bagaimana dimensi mindset dari kewirausahaan? Yang pertama, saat berbisnis itu Anda harus tetapkan dulu cita-citanya, visinya apa, mau jadi apa. Jadi kayak gini deh, kalau saya filosofikan untuk menggambar sebuah rumah, ya, atau membangun sebuah rumah. Bapak Ibu, kalau umpamanya ada tukang lagi kerja, kita tanya, Pak Tukang, ya lagi ngapain nih? Gitu. Oh ya, saya lagi nembok. Gitu. Ya bikin apa? Nggak tahu lah, pokoknya nembok. Ada satu lagi tukang yang tadi yang A, ini kita yang B saja. Pak Tukang lagi ngapain? Ya. Wah, saya lagi bikin istana. Saya bikin rumah yang besar, nanti bisa menampung banyak orang, membantu anak yatim, bisa jadi tempat ibadah segala macam. Nah, itu berbeda. Berbeda motivasinya. Kalau hanya sekedar ya udah pokoknya sekedar cukup makan. Pikirkan visi misinya itu jauh lebih besar manfaat untuk banyak orang. Kalau sekedar untuk makan kita mah cukup. Dikasih 3 kali makan udah selesai. Tapi betapa banyak orang lain yang di luar sana masih kekurangan makanan, kekurangan pekerjaan, kekurangan pendidikan, kekurangan kesehatan, kurang rumah. Nah, kita harus bantu di sini agar bisa jadi orang yang memakmurkan, agar bisa menjadi orang yang bermanfaat. Nah, tanamkan itu dulu visi misi dan itu dituangkan dalam cita-cita perusahaannya. Kalau kita bikin menjadi sebuah perusahaan. Jadi ini kembali ke niatnya dulu. Insya Allah kalau niatnya bagus ya besar, ini Allah akan sangat mendukung ya. Cita-cita ini insya Allah bisa jadi kenyataan. Ya. Terus bagaimana? Bisa nggak melihat peluang? Ya. Oke. Bisa nggak membedakan apa itu kebutuhan, apa itu keinginan? Ya. Saya mau tanya dulu yang nomor 2. Yang bisa silakan jawab. Apa itu kebutuhan, apa itu keinginan? Berikut contohnya. Saya kasih kesempatan hadiah yang ketiga. Ayo. Saya Pak. Siapa? Saya. Siapa? Ahmad Hakim. Boleh sama lagi orangnya. Ahmad Hakim. Mana? Jadi kok nggak kelihatan. Halo, ya. Bapak. Ahmad Hakim. Ahmad Hakim ya. 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 Apa itu kebutuhan? Apa itu keinginan konsumen? Tolong kasih contohnya juga. Ya. Kalau kebutuhan itu, kebutuhan adalah sesuatu yang tanpa adanya barang tersebut, kita tidak bisa berjalan lebih baik. Seperti halnya kita membutuhkan bensin ya, atau bensin atau pertamak atau pertalit. Kendaraan itu tidak bisa jalan tanpa adanya bensin. Nah, sedangkan keinginan itu lebih mendasar ke ambisi, lebih mendasar ke keinginan, berarti sesuatu yang tidak masalah kalaupun tidak ada atau tidak tercapai sesuatu tersebut, itu adalah keinginan. Nah, jadi kalau keinginan itu lebih ke berjalannya itu hobi, Pak. Hobi. Nah, itu Pak jawaban dari saya. Oke, jawaban Pak Ahmad hampir benar, jadi belum benar ya. Nah, saya tambahkan lagi ya. Kebutuhan, keinginan konsumen ya. Kasih contohnya. Dan yang menentukan orang beli atau tidak beli produk kita, kebutuhan atau keinginan.
Nah, silakan siapa yang bisa jawab? Siapa? Langsung saja. Gunawan. Ya, Ya, Pak. Gunawan. Dari mana Gunawan? Saya Gunawan dari Pondok Pesantren Al-Azhari. Oke. Jelaskan dulu kebutuhan dan keinginan konsumen. Dan mana yang menentukan jadi tidaknya beli produk kita? Kebutuhan, kalau menurut saya kebutuhan, kan saya juga kan contohnya manusia juga pasti memiliki kebutuhannya masing-masing. Contohnya? Satu Contoh aja. dalam kebutuhan hidup manusia, seperti makan sehari-hari, kita Oke, kan makan. Nah, kalau keinginan yang mana? kalau keinginan konsumen, tentunya keinginan konsumen, kita sebagai direktur atau yang mempunyai perusahaan pasti harus menepati apa yang diinginkan oleh konsumen. Terutama kan perusahaan membutuhkan seperti keinginan konsumen, ingin ini, dan kita harus bisa mencari. Iya, contoh keinginan konsumen itu yang mana? Tadi makan, ya, Ya. kebutuhannya makan. Oke, keinginannya yang mana konsumen? Saya kasih Konsumen. waktu. Satu. Keinginan konsumen yaitu menerima barang atau yang layak atau non. Keinginan konsumen itu adalah menerima barang yang bagus menurut konsumen. Iya, nggak cukup jawabannya. Kita ganti lagi. Pak. Pak. Sopo. Irfan Nugraha, Pak. Irfan Nugraha, ayo. Oke. Saya ulangi lagi ya. Ini penting nih ya. Anda berbisnis kalau nggak ngerti konsep dasar di sini, Betul. salah besar. Mau Betul. apapun bisnisnya, basicnya. Apa itu kebutuhan keinginan, dan mana yang menentukan dia jadi nggak beli produk kita. Kebutuhan atau keinginan? Mangga Pak Irfan. Oke, Pak. Kalau pandangannya sendiri itu kebutuhan menjadi sesuatu hal yang wajib gitu ya. Oke. Kenapa? Karena kebutuhan itu bersangkut menyangkut dengan kepribadian ataupun kegiatan-kegiatan kesehariannya. Nah, sementara keinginan itu lebih kepada dasar insting ataupun rumrah dari dalam seseorang gitu. Ketika misalkan seseorang ingin membeli domba gitu, Pak. Nah, tentunya dengan harga yang murah, dengan kualitas yang baik gitu. Nah, itu merupakan suatu bentuk keinginan. Nah, untuk menentukan si pelanggan atau membeli produk dari kita, bagaimana tata cara kita melayani, kemudian memberikan feature yang terbaik untuk si pelanggan itu tersendiri. Pak Irfan, ini hampir gitu. benar nih jawabannya. Yang orang jadi atau tidak jadi beli produk kita karena kebutuhan atau karena keinginan? Karena keinginan, Pak, biasanya. Oke, udah 100. Betul. Pak Irfan, ya. Pak Irfan, betul. Siap, Saya Pak. jelasin ya, kenapa ya. Berarti 3 orang nanti saya kasih 50, jadi 150. Baik, mantap. Makasih, Pak Haji. Ya, oke. Nah, saya kasih contoh. Pak Irfan, Pak Irfan masih on cam ya. Pak Irfan, kalau orang mau akekah, dia butuh apa? Butuh hewan, Pak. Hewan. Hewannya apa? Ya, bisa domba gitu. Atau kambing. Itu untuk satu syarat akik. Oke ya, berarti kejawab ya. Umpamanya Ya. dia domba yang ada di sekitar kita domba. Nah, dia pengen domba yang seperti apa supaya dia jadi beli? Domba yang mempunyai kualitas yang baik, Pak. Contoh Baik itu kualitas dari itu fisiknya. kumaha? Dombanya yang sehat, yang besar. Yang Oke, besar. besar. Gagah, Besar. Pak. Terus harga kumaha? Harga murah. Nah, itu keinginan. Kalau Ya, itu ya. tidak dapat, walaupun dia udah butuh, bisa pergi nggak kalau keinginan dia tidak terpenuhi? Iya. Umpamanya dia butuhnya warna putih, saya nggak mau hitam. Pak Ya. Irfan maksain warna hitam. Jadi atau enggak? Enggak kan? Kan tadi ngomongnya butuh domba. Gitu ya. Sama aja orang mau makan nih, makan lapar gitu ya. Kita sodorin bakso. Tar dulu, tanya dulu. Orang ini makan bakso, soto, nasi kuning, ayam geprek atau apa. Jangan main sodorin aja. Kalau tuh nggak selera dia. Artinya Anda harus pahami, sebagai pebisnis, pahami sampai ke seleranya apa. Selera orang Bogor, jeung orang Bandung, jeung orang Cirebon, sambalnya nges beda. Sambal aja itu coba, gara-gara sambal bisa gagal belanja. Benar tuh? Betul, Pak. Nah, selamat Pak Irfan, karena inilah basic dari ilmu bisnis. Ingat ya, basic nah di dia, namun salah di dia, udah kacau.
Ya. Iya Pak. Oke, saya lanjut ya materinya. Materinya ringan-ringan aja. Harus kreatif, harus unik, beda. Ya, artinya kita jangan sampai ketinggalan zaman. Nanti banyak contoh, Bapak punya handphone, dulu pernah dengar yang namanya ada Nokia almarhum. Terus kemudian digentos ke BlueBerry atau BlackBerry, ya. Almarhum juga. Ya, sekarang yang ada merek apa coba? Ada Xiaomi, ya. Ada Oppo, ada Samsung dan lain-lain. Nah, itu kan dia tidak melakukan perbaikan-perbaikan. Ya. Terus harus cepat, harus sigap. Nggak bisa pakai nunggu lama-lama. Kenapa, Pak? Karena tiap hari kita sudah dikejar sama biaya. Bayar listrik, bayar ledeng, bayar pulsa, bayar karyawan, bayar sewa, untuk makan. Betul nggak? Cepat ambil keputusan, cepat ambil peluang. Nah, tadi 3 orang udah berhasil ngambil peluang. Paling nggak pulsana sabulan aman, pakai. Ya. Jagoan. Nah, eta pengusaha. Ya. Nah, ini harus kepuasan konsumen. Orientasinya gimana kepuasan konsumen? Ya tadi, pahami kebutuhannya, pahami keinginannya. Kalau dia puas, dia akan kembali. Kalau dia nggak puas, ini yang bahaya. Sekarang zaman viral, Bapak Ibu. Tinggal pencet hitungan detik, tersebar di seluruh Indonesia, tersebar di seluruh dunia. Hati-hati, apalagi teman grupnya ada di Timur Tengah, ada di Eropa, ada di mana. Udah kesebar bahwa tukang domba kita, orang Bogor, orang Garut nih, waduh, nggak bagus. Oh, udah. Materi mah ya Pak. Oh, Materi ya, download. Hati-hati kalau customer ini adalah wanita. Jadi ya, saya pesan. Terutama wanita yang sudah menikah. Apalagi yang sudah menikah ini, si ibu-ibu ini adalah kepala geng, kepala suku, kepala pengajian, kepala arisan, kepala reuni. Nah, itu hati-hati. Sekali dia kecewa, dia akan cerita ke jemaahnya, dan jemaahnya tidak akan cross check, tidak akan periksa, langsung like and share. Apa? Dia akan like and share. Kiamat langsung bisnis kita. Pesan saya, karena 80% hasil riset Marketplace di dunia maupun di Indonesia, transaksi itu keluarnya dari tangan ibu-ibu, dari emak-emak, hati-hati. Bukan dari bapak-bapak. Mulai dari beli cabai sampai beli rumah. Wah, ngepluk. Udah. Bener tuh? Bener tuh? Hati-hati. Kalau ketemu customer wanita, mendingan ngalah. Kalau perlu kasih bonus supaya tidak berkicau. Mending berkicau di mulut. Ini ya jempolnya bermain, itu yang berbahaya. Dan nggak bisa dilarang. Dan lebih parahnya lagi, teman-teman di grupnya itu tidak akan langsung cross check, tapi karena empati, dia percaya, malah cerita, dibumbuin, ditambah. Nah, itu yang bahaya. Dan berita buruk 10 kali lebih cepat dari berita baik dalam apapun, termasuk dalam bisnis. Nah, jadi jangan diajak berantem aja customer-nya, apalagi ibu-ibu. Saran saya itu bakal celaka dalam bisnis. Ya. Berorientasi pada pertumbuhan. Jadi kita harus pikirkan dari tahun ke tahun harus bertumbuh, harus berkembang. Kenapa? Karena biaya hidup juga terus meningkat. Ya. Harga makanan terus meningkat, harga kendaraan terus meningkat, harga rumah terus meningkat. Aduh, kuota saya. Terus kemudian harus dipikirkan resikonya juga supaya diminimalisasi atau dihindarkan. Ya. Risiko cuaca, risiko maling, risiko rusak itu diatur. Ya apalagi risiko penyakit kayak domba itu ya, atau binatang itu ayam ya. Ayam itu harus diantisipasi bagaimana dia tidak kena penyakit ya. Dan niatkan kembali lagi semua itu ibadah, semua itu ibadah. Saya juga kemarin barusan ya beberapa minggu yang lalu diingatkan betul ya. Karena banyak sekali keluarga kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Apa sih yang dibawanya? Dan kebetulan saya sendiri barusan mengalami 2 kejadian yang luar biasa. Istri saya meninggal di bulan Agustus. 3 hari kemudian anak saya juga meninggal. Apa yang dibawa? Kalau bukan semata-mata karena ibadah. Numpuk-numpuk tuh harta
nggak bermanfaat, tidak faedah, tidak jadi ibadah, percuma. Nggak akan dibawa di makam tuh, paling hanya dibungkus pakai kain putih di kafannya. Motor Harley, mobil mewah enggak. Yang dibawa apa kalau itu bermanfaat? Hasil yang mendapatkan tempat di masyarakat. Nah, bisnis ini penting sekali jujur. Apa yang bisa kita diterima jajarkan oleh masyarakat Nabi Muhammad dan itu adalah mendapatkan. jujur. Tapi untuk kata jujur ini setengah mati prakteknya. Buktinya apa? Banyak perusahaan-perusahaan pakai label-label syariah, malu-maluin agama Islam, tapi di dalamnya melakukan praktik-praktik penipuan. Sekali dia menang, besok lusa selesai. Nggak akan orang datang lagi, kapok. The first and the last. Pertama dan terakhir. Tapi buatlah bagaimana customer kita datang lagi. Dan dia ceritakan kebaikan-kebaikan dari bisnis kita. Itu modal utama. Ya. Nah, kadang kita ini kalau udah bisnis, ngelihat uang, setan masuk nih ngegoda. Dan terkadang yang ditipu itu teman sendiri, saudara sendiri. Betul nggak? Nah, di kita malah mental ini yang jelek. Padahal kita mayoritas muslim. Tapi dalam berbisnis, maka tadi banyak kasus yang terjadi malah ini lebih sering kita mendapati penipuan-penipuan daripada orang yang jujur. Padahal kalau orang jujur ini sederhananya gini, nah, kalau Bapak punya mobil Mercy, teman-teman punya mobil Mercy, cari supir yang punya sertifikasi atau SIM internasional tapi nggak jujur, atau yang punya sertifikat SIM tapi yang jujur, pilih mana? Pasti pilih yang jujur. Termasuk saya nggak ngalamin ya, saya pernah dititipin uang tidak hanya 1-2 miliar, ya malah sampai ratusan miliar. Dia nggak lihat itu apa saudara atau teman, tapi dia lihat track record kita. Apakah kita dipercaya? Bisa apa enggak? Kalau nggak dipercaya, boro-boro dititipin uang 1 miliar, dititipin uang 1 juta juga, mereka takut sama kita. Ya, oke. Nah ini mungkin bisa dicek ya penjelasannya secara Islami. Nah ini juga yang tadi saya cerita banyak bahwa contoh yang dilakukan oleh Nabi itu, beliau sebelum jadi rasul adalah seorang pedagang pebisnis yang al-amin, dipercaya. Pak, bisa nggak bisnis dengan modal kepercayaan? Bisa, saya sudah contohin. Kalau Anda jualan domba, saya bisa jual domba Anda walaupun saya nggak punya domba, saya bisa buktikan. Caranya gimana? Saya foto aja domba-domba bapak-bapak, tek, ya, domba, ya. Saya minta komitmen sama Bapak, Pak, nanti kalau dombanya laku saya dikasih berapa komisinya, ya. Oke, saya share di grup saya. Ini ada yang mau nih, gimana? Saya sudah dapat penghasilan. Gak mesti saya yang punya domba. Malah dia minta, oh Pak Nusli, sapi ada nggak? Oh, ada, tenang. Saya tak datangin teman yang punya sapi, saya fotoin lagi sapi-sapinya. Atau minta, tolong kirim sapinya, nanti ini teman-teman saya butuh. Bisa seperti itu. Modalnya cuma handphone doang. Dan itu sudah saya lakukan waktu saya jualan makanan, sama jualan rumah. Nggak ada duit sepeser pun, karena orang tua saya bukan orang kaya, bukan orang pejabat. Bukan. Bapak saya aja juga SMP-nya nggak tamat. Ya. Tapi dia menanamkan hal-hal yang positif bagaimana untuk menjadi seorang yang bisa dipercaya dalam berbisnis. Orang sekarang Bapak lihat di KPK itu yang ketangkep, detailnya banyak. Ya. Udah pernah haji, ya. Pejabat masuk juga ya, karena merampok, maling ya. Nah, ini kita harus contoh apa yang dilakukan oleh Rasul. Ada beberapa tips yang bisa kita pelajari. Pertama, ya bisnisnya itu segala sesuatunya harus halal. Ya, prosesnya, proses out-nya itu semua harus halal. Halal dan apa dan bagaimana halal nanti akan dibahas secara khusus. Ya, jujur dan amanah. Kemudian ramah dan ikhlas. Pesan Pak ya, kalau konsumen datang mau lihat-lihat domba, mau lihat ayam, tiba-tiba nggak beli, jangan dicarekan, jangan dimarahin ya. Terima kasih sudah datang. Kita kepikir dia jauh-jauh naik angkot, naik ojek, datang ke kita, naik bus, cuman melihat walaupun belum beli, mungkin belum cocok segala macam, nggak apa-apa. Bisa jadi dia nanti belum siap, dia balik lagi cerita ke temannya. Nah, kita butuh dia cerita-cerita baik pulang dari tempat kita. Jangan marah-marah, ini ngeliat-liat, nanya-nanya, beli enggak. Nah, itu kadang ada yang tukang warung ya, udah diajak-ajak, ngomel itu dibeli, marah gitu. Jangan. Dia itu raja, dia udah datang, udah alhamdulillah, udah mau mampir ke kios kita, sekian banyak kios ada, tapi dia datang ke kios kita, sudah alhamdulillah harus.
Dan itu harus dilatih. Anda jadi bos, ajarin nanti anak buahnya, karyawan di depan. Jangan manyun aja, jangan sibuk main handphone sendiri, konsumen datang dicuekin. Artinya, Anda sudah mengusir konsumen Anda yang sudah jauh-jauh datang dari rumahnya. Bisa jadi dia dari kampung setengah mati, mau cari domba, mau cari sapi, tapi di sini dicuekin, dan akhirnya diperpaling tempat yang lain. Gara-gara bukan domba kita jelek, bukan domba kita mahal, tapi kita cuekin. Tidak ada. Senyum, sapa, salam. Itu kata kalau dalam bahasa bisnis, customer service. Ya, pelayanan prima. Seperti kita datang ke bank, selamat pagi, selamat siang, disapa. Dan itu harus dilatih, dan itu harus diniatkan. Kalau datang, ada tamu nih datang ke tempat Anda, ya. Terus kemudian Anda diam aja. Mukanya muka datar, muka tembok. Yang jadinya apa? Kabur apa beli? Cara terbaik ngusir customer, diam aja, nggak usah dilayani, pasti kabur. Nah itu besok nyesel, karena dia sudah susah payah berjuang ya untuk bisa datang ke tempat kita. Dan dia akan cerita, nah lebih payah ya, sekarang tuh hati-hati Bapak Ibu, orang bisa berkomentar macam-macam via handphone. Ya, prinsip jualannya baik, tidak lupa ibadah. Nah biasanya orang kalau udah bisnis, saking banyak bisnisnya, sholat aja lupa, kadang makan juga lupa, ini bahaya nih. Ya. Terus kemudian kita lihat kenapa? Ya kita pingin kan santri-santri kita sukses, tidak hanya sekedar dia bisa menghafal Al-Quran, tapi secara ekonomi juga dia harus mampu. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kita harus jadi orang mampu. Buat apa? Ya buat makan, beli baju, bisa sholat, bisa haji, ya, bisa umroh, bisa sedekah, segala macam. Kan perlu secara finansial. Ya. Dan ini harus tanamkan mindset-nya, ya. Mindset sebagai seorang wirausaha yang sukses. Nanti bisa berguru kepada teman-teman pengusaha-pengusaha muslim yang udah hebat-hebat. Bagaimana sih cara dia? Ya semakin dia banyak bermanfaat, semakin sukses hidupnya. Sukses itu di mana? Ya sukses dunia. Ya, dunia sebentar. Ya nanti di alam kubur lebih lama, di akhirat lebih lama. Nah kadang jangan terjebak ya, umur kita nggak tahu Pak. Kata orang umurnya ikutan Nabi ya sampai umur 60-an. Gara-gara COVID kemarin itu nggak pandang 60, 30, 40 lewat sudah. Betul? 30, 40, 50 udah pada duluan. Jadi tidak ada ukurannya. Usahakan waktu kita yang tersisa ini memang kita siapkan juga, tidak hanya sukses dunia, sukses juga di akhirat. Sejak kapan? Ya sedini mungkin. Kalau perlu sejak dalam kandungan, makanya kadang ada anak tiba-tiba dia dengar ayat suci Al-Quran sudah menarik, karena dari kecil sudah didengarkan oleh ibunya. Nah, kita juga sering mendengarkan menceritakan hal tentang bisnis. Nah, makanya anaknya dari kecil juga udah bisa berbisnis. Nah, nanti kita bentuk lagi nanti di pesantren, budayakan di pesantren kita itu semuanya bisnis. Minimum semua kebutuhan kita sudah bisa kita penuhi, syukur-syukur sudah bisa kita supply, kita ekspor ke kampung sebelah, ke kecamatan sebelah, ke daerah sebelah ya. Kalau kita umpamanya bisa bikin daging ya untuk kita makan sendiri ya, kita olah ya gepuknya atau dagingnya. Nah, ini bisa diekspor nanti ke tetangga-tetangga kita yang membutuhkan, rumah-rumah makan ya, rumah-rumah. Sekarang juga gampang. Bapak Ibu nggak perlu sewa toko. Yang penting mau nggak bikin iklan di Facebook, iklan di IG, iklan di YouTube, udah nyebar, itu gampang sekali. Kita sebarkan ya. Jadi selain kebutuhan makan, minum, pakaian kita bisa penuhin sendiri, kita juga bisa supply ke luar dan jadi bisnis. Ya, di semua hal bisa kita bisniskan ya untuk mensejahterakan pesantren. Nah, paling penting Bapak Ibu juga harus perhatikan ya, masalah bagaimana sih cara mengembangkan mindset wirausaha. Ya, pertama itu langkah-langkahnya Anda harus bisa menganalisis lingkungan. Seorang pebisnis itu harus bisa melihat peluang bisnisnya. Ada nggak peluang bisnis? Jangan berbisnis dibalik sesuai keinginan kita, bukan sesuai keinginan dari pasar yang ada. Ya. Dan masa di lingkungan itu sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, termasuk ada teknologi, ya, terus kemudian budaya, ada pemasok, ada supplier, ya, alam, semua kita perhatikan. Geografisnya, di mana yang paling bagus untuk kita melakukan bisnis ternak kita. Ya,
Apakah dekat dengan customer atau dekat dengan makanannya, ya. Nah, ini juga disesuaikan karena biasanya kalau ternak ini juga sangat ditentukan oleh alamnya atau geografisnya. Kalau nggak bagus nanti kualitasnya juga nggak bagus. Nah, berarti kita pikirkan bagaimana saluran distribusinya supaya bisa sampai ke customer walaupun jaraknya lebih jauh, ya. Nanti teknis dalam pengirimannya, ya. Nah, ini jadi informasi juga melakukan analisis SWOT. Apa kekuatan kelemahan yang kita miliki? Apa aja sih Pak? Itu ada terbagi internal dan eksternal. Di dalam kita, kalau kita mau bisnis ternak, apa sih kekuatan kita? Ya dari segi kualitas SDM-nya, keuangan kita, mesin dan peralatannya, bahan bakunya, sistem metodenya, ada nggak kita? Mana yang sudah baik, mana yang belum? Yang sudah baik dipertahankan, yang buruk kita perbaiki. Dan paling penting, melihat ada nggak peluangnya. Kalau dilihat kebutuhan akan daging ini nggak akan cukup sampai hari ini juga masih belum cukup. Artinya gede banget. Ya kalau Bapak Ibu berbisnis ini udah nggak salah. Cuman tadi ada ancaman-ancaman yang harus Bapak Ibu perhatikan. Bagaimana ancaman itu bisa membahayakan ternak kita. Yang paling sering adalah biasanya wabah penyakit, ataupun ada yang maling, ya, ataupun ada kesalahan-kesalahan dalam pengurusannya, ya, atau gangguan-gangguan mungkin juga ada persaingan ya. Tapi kalau potensi pasar masih besar, Anda nggak usah takut ya dari sisi persaingan. Kenapa? Ya sepanjang Anda bisa membaca, memenuhi apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan konsumen, insya Allah dia akan beli lagi. Apalagi Anda bisa melakukan hubungan relationship-nya bagus ya. Jadi dari jauh-jauh hari kita sudah bisa dapat bookingan untuk membeli domba-domba kita atau daging-daging kita. Atau bikin sebuah kontrak kerjasama dengan rumah makan, nah itu juga untuk mengembangkan. Atau kita kembangkan juga rumah makannya dari kita, karena kebetulan mungkin dari daerah kita, untuk diri kita sendiri kita butuh makan daging, pasti masyarakat sekitar juga butuh, itu bisa kita kembangkan, tidak hanya sekedar daging masih dalam bentuk hewan, tapi bisa kita kembangkan menjadi daging setengah matang atau daging yang siap saji. Ya, tergantung bagaimana potensi di luar dan tergantung kesiapan SDM kita. Keterampilannya ada nggak, mesinnya ada nggak, alatnya ada nggak. Nah, kalau memang mau ke sana ya disiapin kekurangannya. Ya. Nah, ini yang SWOT nanti akan dipelajari lebih jauh ya. Nanti tadi kan sudah dikatakan Pak Tutus bahwa teman-teman ini belajar materi bisnis sebenarnya beberapa tahun tapi di-push dalam waktu singkat. Bisa nggak Pak? Bisa asal dipraktekkan. Belajar apapun kalau nggak dipraktekkan nggak akan jadi. Ya. Pak, sekali praktik bisa nggak? Nggak bisa. Anda harus berulang-ulang. Makanya butuh mentor. Setelah ini juga Bapak Ibu, kalau nanti membutuhkan untuk konsultasi sama saya, insya Allah saya tetap akan terbuka, gratis, nggak usah khawatir ya. Silakan kalau mau konsultasi. Karena emang nggak gampang, sama seperti ini, Bapak Ibu jago badminton, tiba-tiba ingin belajar voli. Kan itu teknisnya berbeda. Anda harus dapatkan guru yang bagus di voli itu. Ya. Apalagi Anda belum pernah bisnis, tiba-tiba mau bisnis, ya kok nggak mau, Anda harus punya mentor, harus punya guru yang tepat. Atau Anda sudah bisnis, tapi kemarin acak-acakan, ya belajarlah sama yang lebih hebat dari Anda. Lebih rapi bisnisnya, ya supaya lebih tumbuh, lebih maju nanti bisnis Anda, lebih bermanfaat buat banyak orang. Ya, maka penting sekali kita belajar, ukuran. Saya juga kadang masih belajar terus ya, karena bisnisnya berkembang terus, ya, dinamis sekali. Apalagi sekarang sudah banyak perkembangan teknologi, ya. Nah, kita harus membuat ukuran-ukuran ya dalam bisnis ini, terutama kinerja keuangan. Saya pesen nih, nanti Bapak Ibu akan ketemu nih masalah keuangan yang paling prinsip. Bagaimana kita bisa tahu kalau bisnis kita untung atau rugi? Ya, itu pertama Bapak Ibu, dicatat ya. Yang nggak dicatat nanti. Ibarat kalau sekolah, terus nggak ada catatan rapotnya, gimana kita bisa tahu kita dapat nilai 7, dapat nilai 5, nilai 10? Gimana kita tahu kita naik kelas atau tidak kelas? Ya, naik kelas. Sama aja kayak kita main bola. Coba, main bola, 1 babak, 2 babak. Tapi nggak ada yang nyatet skornya berapa. Pusing nggak mainnya? Tahu nggak siapa yang menang? Tahu nggak berapa skor yang tercipta? Nggak tahu. Nah, kelemahan di kita dalam bisnis, karena mungkin nggak paham atau malas melakukan, keuangan ini jadi nggak tahu nih raportnya seperti apa. Jadi kita nggak bisa mengukur kinerjanya. Dan lebih parah tuh seringkali keuangan ini bercampur. Uang pribadi sama uang bisnis. Harusnya dipisah jadi rekening sendiri. Kalau bercampur apa? Sama aja Bapak Ibu punya anak SD sama SMP,
Raportnya dicatat dalam satu raport, akhirnya bingung. Ini yang dapat 9 siapa ya? Nggak naik kelas siapa ya? Nggak tahu. Akhirnya kita nggak tahu kinerja bisnis kita untung apa rugi. Pak, bagaimana cara mencatatnya? Nanti akan ada pelajaran bagaimana cara membuat laporan keuangan. Cash flow, rugi laba, dan neraca. Dan lagi, cash flow, rugi laba, dan neraca. Pelajari. Pak, saya bukan dari orang keuangan. Wajib, kalau Anda masuk bisnis, kalau nggak tahu raportnya, nggak tahu hasilnya, ngawur tuh bisnisnya. Dan sering saya temukan bersama Dinas Koperasi, para pengusaha itu, UMKM, bertahun-tahun nggak pernah tahu dia untungnya berapa. Jadi saya katakan, Anda bisnis benar atau ngaco? Ngaco. Ya, Pak, ada nggak yang lebih mudah? Nanti akan ada pendidikannya, ada aplikasinya, atau Anda bisa rekrut orang yang ngerti keuangan. Sekarang udah ada aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk mengetahui kinerja keuangan kita. Dan Anda harus bisa mengukur ya, apakah kebutuhan pelanggan bisa kita cover atau enggak, kualitas produk. Nah, jangan main-main sama kualitas. Ya, ukuran boleh berkurang, tapi kualitas jangan, termasuk pelayanan, terutama pelayanan, ya hati-hati. Barang bagus, pelayanan jelek, bubar. Ya, produk berkualitas. Ya, contoh kalau kita jualan gepuk, ya gepuknya harus enak. Ya udah enak. Kalaupun ada krisis, ya kecilin dikit nggak apa-apa. Tapi kualitas rasa jangan berubah. Sekali berubah, dia bubar. Inovasi, ya inovasi. Anda harus pikirkan, dari mana inovasi itu? Dari keinginan konsumen. Konsumen minta dikirim, minta dikemas, minta dianterin, minta dicuci, minta segala macam. Nah, makin hari makin berubah. Harus Anda ikuti. Contoh, dulu kita ke bank ngambil duit, terus berubah ke ATM. Sekarang orang nggak pegang duit lagi, langsung transfer. Selesai. Cepat semua berubah. Kita harus ikuti perkembangan pelayanan sesuai kebutuhan dan keinginan customer kita, ya. Terus kemudian komitmen pada karyawan. Nah, penting nih karyawan. Pesan saya, hati-hati, cari karyawan dari awal, carilah yang benar-benar mau kerja, dan nanti kompetensinya kita harus latih sesuai dengan bidangnya. Siapa di marketing, siapa di operasional, siapa di kandang, siapa di gudang, siapa di keuangan. Harus tempatkan kayak pemain bola, siapa striker, siapa back, siapa kiper, harus tepat. Kalau enggak, bubar juga di timnya, karena enggak jalan sesuai dengan fungsinya, ya. Terus karyawan, ini aset yang paling besar dibandingkan aset-aset yang lain. Karena untuk merekrut, mendapatkan, mendidik, mengembangkannya itu kita habisin waktu dan biaya besar. Pelihara mereka dengan baik. Kalau bisa mereka dibesarkan juga nanti jadi mitra bisnis. Ajarkan juga mereka bisa berbisnis supaya kita nanti punya cabang, mereka bisa kita libatkan dalam bukaan unit-unit bisnis yang baru. Gak usah takut bagi-bagi ilmu. Rezeki mual salah, mual ketuker. Ya, malah bersyukur kalau anak didik kita juga bisa lebih hebat dari kita. Itu prinsip. Ya. Terus kemudian kita lihat berikutnya. Nah, harus punya target-target, ya. Umpamanya target ini omsetnya 100 juta, naik 150, naik 200, tapi harus sesuai dengan kemampuan kita, sesuai kondisi di lapangan. Jangan ngarang-ngarang nggak ada alasan yang kuat. Nah, jadi kita kasih target yang memang realistis bisa kita penuhi. Sesuai apa? Sesuai, karena kebutuhan kita makin hari meningkat, biaya terus meningkat. Harus bisa ketutupi. Karyawan nambah dari 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4, segala macam. Harus kita kasih makan, harus kita sejahterakan mereka bersama anak-anak dan keluarga-keluarganya. Ya. Masyarakat terus bertambah. Nah, juga jangan lupa ngatur strategi. Nah, dalam bisnis, Bapak Ibu, saran saya, apapun disiplin ilmunya, harus menguasai 4 bidang. Marketing, produksi atau operasional, SDM, dan keuangan. Ini yang paling dasar 4. Jadi ibarat mobil, itu ada 4 bannya yang harus berputar dengan baik. Kalau Bapak berbisnis, 4 fungsi ini tidak ada, ibarat mobil itu bannya tidak berputar dengan baik 4-4-nya. Oh, hanya bagus marketing aja, produksi jelek, SDM jelek, keuangan jelek. Kebayang mobil itu hanya 1 ban yang berputar, artinya dia akan berputar-putar di tempat dan tidak kemana-mana bisnis Anda, nggak maju-maju. Walaupun Anda sudah puluhan tahun di situ. Saya berani taruhan ngomong ini karena saya sudah praktisi bisnis juga udah puluhan tahun. Jadi saya bisa tahu karena saya juga pernah mengalami hal-hal yang salah seperti itu. Ya. Terus kalau Anda juga dulu pernah jadi pejabat di sebuah perusahaan, oh saya pernah di bagian keuangan, oh saya pernah di bagian marketing, saya udah menjadi direktur SDM. Anda baru tahu 1 ilmu, 1 fungsi. Anda belum tahu keuangan, belum tahu marketing, belum tahu personal. Anda harus belajar. Apalagi Anda sendiri yang belum pernah punya basic ilmu bisnis sama sekali. 4 itu wajib dikuasai. Saya ulangi, marketing,
operasional alias produksi, SDM, and finance. Nah, yang lain-lain pendukung seperti IT, DA, dan lain-lain pendukung. Tapi 4 itulah pilar utama. Ya, mungkin begitu. Sementara kita lanjutkan nanti dengan tanya jawab ya. Tapi kalau ada yang ingin konsultasi segala macam, ini silakan nanti bisa komunikasi dengan saya. Insya Allah saya akan bisa sharing sesuai dengan kemampuan saya. Kita bagi-bagi pengalaman saja. Ya, baik. Saya 5 menit lagi, Pak Nusli. Ya, 5 menit lagi. ya kita tanya jawab mungkin Pak ya. Nah, enggak. Silakan kalau ada yang Saya mau diskusi. tanya. Saya mau tanya Pak. Yang mau bertanya raisen saja. Dipasang raisen ya. Dari Nur Hasanah enggak? Nur Hasanah Ya, oke, nama saya Nur Hasanah, saya dari Jamiatul Aulad, Pelabuhan Ratu. Mohon izin ya Pak Pelabuhan bertanya. Dari mana? Pelabuhan Ratu, Pelabuhan Ratu. Waduh, Pelabuhan Ratu. Ya. Gimana, Mbak? Nah, untuk mendirikan sebuah misalnya di Sorry, ini ada perkampungan, berapa suara? Pak Aru. Yes, nya kan kamar teh kieu, kamar teh kan Nah, ini teh Sorry ya, mohon yang lain suaranya di mute dulu. Nurnya nggak kedengaran saya. oke, Ya. gini. Sejarah pesantrennya, dipersilakan Pak. Atur nuhun. dan bisnis ala pesantren. Ini kok ngeheng ya, Nurnya? Ya. Pak Aru ngeheng ya, Pak Aru ya? Enggak, Pak. Ini kok Berarti itunya jaringan Nur Hasanahnya, Pak. Berarti. iya di Nurnya ya bermasalah ya. Oke. Sambil nunggu Bu Nur, mangga yang lain dulu. Ya, silakan. Ya, mangga Pak Amka, Ustadz Amka. Ahmad Terima, Hakim. terima kasih Pak dosen. Ya. Ini ya tadi untuk masalah kebutuhan dan keinginan. Ya. Kemudian juga karena kita di lapangan kadang dilematis juga ketika kita umpamanya kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen itu tidak terdapat di daerah kita. Nah, sementara yang potensi untuk usaha kita itu ada di kita dan kita senangi gitu. Contohnya apa, Pak? Contohnya apa? Ya. Contohnya seperti apa kasusnya biar saya bisa lebih ngerti. Ya, contoh kayak di saya lah untuk masalah domba. Saya domba ya, Pak ya. Untuk di saya itu untuk peluang domba terutama untuk kesediaan pakan itu dari limbah pertanian itu kan cukup besar gitu ya. Nah, sementara kebutuhan kadang kita tidak kurang paham dengan cara akses seperti itu teh gitu ya. Jadi seolah-olah tidak sinkron. Sementara yang saya pahami kebutuhan itu bukan domba, yang saya tangkap loh peluang itu bukan domba, tetapi saya mampu hanya domba gitu, dengan alasan kenapa domba karena memang akan menyampaikan tentang domba saja. Untuk mensiasati seperti apa Pak dosen? Terima kasih. Gini, Pak. Nah, memang yang bisnis itu yang paling bagus ya cocok. Peluang sama minat kita tuh klop, Pak ya. Ya, kayak saya minatnya properti. Saya maksain ke domba malah saya nggak jago nanti ngurus domba. Ya, ada yang butuh domba, ada yang butuh properti, ada yang butuh pakaian. Nah, artinya Bapak harus lihat dulu. Ya biasanya kalau kita sebelum bisnis, cari tahu nih kayak kita mau mancing, di kolam mana yang ada ikannya, yang ikannya lapar butuh makan. Dan kita harus cari tahu, kolam di sana lele umpannya beda. Di sana ada ikan gurame, umpannya berbeda. Di sana ikan. Nah, Bapak mana yang paling cocok? Bapak pilih itu. Yang Bapak seneng tahun 71 teh jualan bahan peledak, jualan petasan. Ya. Berarti Bapak harus survei lagi kalau Pak eksternal ada 17 Agustusan jualan kaos segala macam. Jadi oleh orang tua dari kecil sudah dididik berwirausaha. Apakah di rumah sakit orang mau beres kuliah jadi supir angkot, layar tancap ini teh dengan agim terus juga jadi jurkam. Saudara tahu jurkam orang yang mau hajatan gitu ya? Apakah orang ini yang mah juru kampanye ini mah juragan kambing lain juru kampanye. Pengalaman saya dalam bisnis itu 100% pekerjaan, 50% itu saya survei, Pak. Jadi kayak kita mau perang, jangan datang bawa senjata, bawa peluru, bawa pasukan, langsung tembak-tembak, nggak tahu siapa yang ditembak. Ya, sama juga berburu, kita nggak tahu di hutan itu ada apa, bawa senjata, bawa umpan segala macam, main mancing aja.
kok nggak ada yang kena ya? Berarti salah, kita tidak survei dulu, intelijen kita nggak jalan. Kita survei dulu, di sana ada nggak? Kalau ada di sebelah mana? Jam berapa? Di mana? Maunya apa? Mau diapain dia? Ya, pakai umpan nasi, pakai umpannya ikan asin, pakai apa? Kita harus paham, Pak. Baru kita lakukan persiapan untuk menangkapnya. Gitu kira Pak. Jadi kalau di tempat Bapak nggak ada, ya Bapak harus survei tempat lain yang membutuhkan. Supaya connect Pak. Setuju saya, Bapak jangan lari dari bisnis yang Bapak sukai. Nanti Bapak umurnya pendek bisnisnya. Biasanya kalau orang suka Pak, mau itu lagi musim panen, mau musim sepi, mau musim susah, mau musim